Avatar The Last Airbender merupakan sebuah animasi yang mengambil kultur budaya Asia dalam desain karakter, latar tempat, bangunan, dan teknik bela diri. Dalam serial animasinya sendiri, Avatar The Last Airbender memiliki 4 negara yang masing-masing mewakili keempat elemen dasar yang ada di dunia Avatar. Dan nampaknya, semua negara setuju untuk menggunakan sistem penulisan Cina atau Mandarin sebagai tulisan resmi di dunia Avatar. Namun jika negara api, air, bumi, dan udara ada di dunia nyata, kira-kira negara mana saja yang dapat merepresentasikan masing-masing negara tersebut? Daripada bertanya-tanya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Air Nomad atau pengembara udara. Pengembara udara adalah sebuah negara yang tersebar menjadi 4 bagian yang diwakilkan oleh 4 kuil, yaitu kuil udara barat, kuil udara timur, kuil udara selatan, dan kuil udara utara. Para penduduk pengembara udara adalah masyarakat yang cinta damai. Mereka memiliki ekonomi kecil yang didasarkan pada sektor pertanian. Para pengembara udara umumnya tinggal di tempat yang tinggi atau pegunungan. Karena kemampuannya dalam mengendalikan udara tentunya tidak sulit bagi mereka untuk mencapai tempat-tempat tinggi. Mereka menggunakan kendaraan berupa bison terbang untuk berpindah ataupun melakukan perjalanan ke kuil udara lain. Dari penampilannya pun sudah bisa ditebak bahwa pengembara udara didesain berdasarkan budaya Tibetan dan budaya agama Buddha. Secara budaya dan geografis ada 3 negara di dunia nyata yang berada dalam ruang lingkup tersebut, yaitu Provinsi Tibet yang merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina, negara Nepal, dan wilayah India bagian utara. Wilayah Tibetan sendiri dikenal dengan sebutan atap dunia. Hal ini dikarenakan di wilayah ini terdapat pegunungan tertinggi di dunia, yakni Pegunungan Himalaya, dan memiliki puncak tertinggi yakni Everest. Secara budaya dan agama, tentunya wilayah Tibetan bercorak Buddha. Banyak tempat spiritual di sana, dan di wilayah ini pula adalah tempat di mana Dr. Strange menimba ilmu. Jika kalian kenal apa, yakni bison terbangnya Avatar Aang, maka kalian harusnya mengetahui hewan yang satu ini. Yak, namanya adalah yak. Yak adalah sejenis sapi yang banyak ditemukan di Tibet dan di wilayah sekitar Himalaya di Asia Tengah. Kata yak merujuk kepada spesies jantan, sedangkan betinanya disebut Dri atau Nak. Sekilas, hewan ini mirip bison terbang di serial Avatar. Namun bukan bison, hewan ini adalah sapi, dan dia tidak bisa terbang. Ia memiliki bulu yang tebal dan biasanya berwarna hitam, coklat, ataupun putih. Lalu apakah bison terbang pengendali udara terinspirasi dari hewan ini? Bisa jadi sih. 2. Suku air. Suku air terbagi menjadi 2 bagian, yakni suku air utara dan suku air selatan. Mereka adalah masyarakat yang berjuang untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan negara-negara lain di dunia Avatar. Suku air secara persebaran penduduk dan ekonomi jauh lebih kecil dibanding dengan 2 negara lainnya, yakni negara api dan kerajaan bumi. Sektor ekonominya pun bergantung pada sumber daya laut. Baik suku air selatan maupun suku air utara merepresentasikan budaya orang-orang bangsa utara, baik dari segi pakaian maupun ciri fisik. Jika di dunia nyata, suku air utara akan menempati wilayah Amerika bagian utara dan Rusia bagian utara. Untuk suku air selatan, tentunya akan menempati wilayah Antartika. Dalam hal kenegaraan, suku air utara terlihat lebih maju dibanding suku air selatan dalam seri The Last Airbender. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh serangan negara api ke suku air selatan, di mana mereka akan menangkapi para pengendali air di sana dan menyisakan anak-anak dan orang tua. Sementara itu, para pemuda dan orang dewasa pergi ke medan perang untuk melakukan perlawanan terhadap negara api. Salah satu hal yang membedakan suku air selatan dan suku air utara adalah budaya patriarki, di mana laki-laki di suku air utara memiliki peran yang lebih dominan dalam sistem sosial. Hal ini juga yang membuat para wanita di suku air utara dilarang melakukan pengendalian air dan hanya diperbolehkan mempelajari ilmu penyembuhan. Setelah kedatangan Katara dan tim Avatar ke suku air utara, nampaknya budaya ini mulai melunak. Dan bahkan Master Paku mau mengajari Katara pengendalian air, yang pada dasarnya Katara adalah seorang perempuan. 3. Kerajaan Bumi. Kerajaan Bumi merupakan negara yang memiliki wilayah kekuasaan terluas di dunia Avatar. Negara ini mencakup sebagian besar benua utama dan beberapa pulau di wilayah tenggara. Luasnya sendiri setara dengan 40% wilayah dunia Avatar dan berada di belahan timur. Kerajaan Bumi memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kepala negara akan dijabat oleh raja ataupun ratu bumi, sedangkan kepala pemerintahan akan dijabat oleh sekretaris besar negara. Kerajaan Bumi
merupakan negara dengan keberagaman etnis dan budaya. Hal ini dikarenakan wilayah yang luas sehingga mencakup berbagai etnis dan budaya di bagian bumi yang dikuasainya. Kerajaan Bumi memiliki ibu kota bernama Ba Sing Se, di mana di kota ini terdapat tembok raksasa yang mirip dengan tembok besar Cina. Tembok besar ini memisahkan beberapa wilayah yang ada di sana. Tembok bagian dalam adalah wilayah istana dan kaum elit, sedangkan tembok terluarnya adalah wilayah pemukiman rakyat biasa. Geografi kerajaan Bumi sangat bervariasi. Wilayah barat laut memiliki struktur pegunungan dan tertutup oleh hutan konifer, dengan pemukiman hanya di daerah kota pedagang. Sedangkan pesisir barat merupakan wilayah pelabuhan dengan iklim lebih hangat dan memiliki hutan gugur. Jika kerajaan Bumi ada di dunia nyata, maka wilayah kerajaan Bumi akan mencakup wilayah benua Asia, khususnya negara Cina hingga ke bagian utara benua Afrika. Saking luasnya wilayah kerajaan Bumi, jadi tidak mengherankan mereka memiliki wilayah gurun pasir, yang kebudayaannya mirip dengan budaya Arab, baik dari segi pakaian maupun bangunan. Yang terakhir, negara api. Negara api adalah negara yang secara geografis terletak di bagian barat dan berada di Khatulistiwa. Terdiri dari beberapa pulau membuat negara ini dikenal sebagai negara kepulauan. Negara api memiliki bentuk pemerintahan autokratik absolut monarki dan dipimpin oleh seorang Fire Lord. Kepulauan di negara api berbentuk seperti archipelago dan memiliki ibu kota Fire Nation Capital. Pada seri The Last Airbender, negara api merupakan negara terkuat di dunia, di mana mereka mulai menduduki wilayah negara lain dan membentuk koloni di sana. Jika negara api ada di dunia nyata, maka Jepang adalah negara yang tepat untuk merepresentasikannya. Secara geografis saja, negara api adalah negara kepulauan, dan hal itu juga sama dengan negara Jepang. Selain itu, penjajahan yang dilakukan oleh negara api sama seperti imperialisme yang dilakukan oleh Jepang sebelum Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Indonesia juga menjadi wilayah jajahan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun, sebelum akhirnya Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Jika kalian menonton salah satu episode yang berisi penyusupan tim Avatar ke negara api, maka kalian akan mengetahui bahwa negara api sedikit merevisi sejarah mereka tentang penyerangan mereka ke pengembara udara. Apakah hal itu juga dilakukan oleh Belanda dan Jepang? Bagaimana menurut kalian? Itulah pembahasan mengenai negara-negara di dunia Avatar jika direpresentasikan di dunia nyata. Jika ada yang salah ataupun pernyataan kurang tepat dari pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.